Hai Sobat Gemoy dimanapun kalian berada, balik lagi sama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film bergenre action komedi karya sutradara Trishai yang mengisahkan sebuah keluarga dengan 1001 rahasia di dalamnya. Gimana tuh? Jadi, kalian akan dibawa oleh keseruan sepasang kakak beradik yang berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya yang diculik dan dipaksa untuk merampok mahkota milik seorang ratu. Film ini akan sangat seru jika kalian nikmati secara lengkap. Gemoys ingatkan, ini adalah spoiler konten. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, Gemoy sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya, karena pengalaman menonton film ini akan terasa lebih nyata jika kalian nikmati secara lengkap. Langsung aja Gemoy mulai spoiler filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Keluarga Finch, begitulah orang-orang menyebutnya. Mereka terdiri dari ayah bernama Ron Finch, ibu bernama Margot, seorang kakak perempuan bernama Clancy, dan adik laki-lakinya bernama Kevin. Suatu hari, Kevin mendapati tugasnya untuk presentasi lisan tentang proyek sejarah keluarga pada pelajaran sosial. Namun Kevin tidak mempresentasikannya secara nyata. Maksud Gemoys, Kevin ini menceritakan berdasarkan khayalan dan imajinasi yang sering ia lihat. Yaps, Kevin ini mempunyai imajinasi yang sangat tinggi hingga gurunya menegur dan melaporkannya pada ayahnya. Kevin yang tingkat kepedeannya itu sangat tinggi membuat dia dibully oleh seniornya. Bagaimana tidak, saat di dalam kamar mandi, dia mengobrol dengan dirinya sendiri dan menari-nari hingga seniornya datang dan merekam aksinya tersebut. Tapi tenang, seniornya itu berhasil dihadang oleh ibu Kevin yang menjadi sukarelawan makan siang di sana. Lalu mereka pun kabur. Berbeda dengan Kevin, Clancy justru menjadi anak yang malu-malu dan kurang percaya diri. Sebenarnya, dia mempunyai bakat bermain selo yang handal, namun karena ketidakpercayaan dirinya membuat semuanya buyar. Dia juga pemalu, terbukti saat Travis, seniornya itu mengajak untuk menghadiri pesta yang ia adakan hingga meminta nomor telepon Clancy, namun ia terlihat malu-malu. Setelah sekolah selesai, seperti biasa, ayahnya akan selalu menjemputnya. Ngomong-ngomong, ayahnya ini seorang penjual roti yang bobroknya minta ampun. Sesampainya mereka di rumah, Clancy meminta izin untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Travis. Namun ayah dan ibunya tidak mengizinkan. Clancy pun geram dan meminta ibunya untuk membelikan handphone. Ibunya juga tidak memberinya. Lalu Clancy pun marah kepada ibunya. Begitu juga ibunya yang kesal dengan perbuatan Clancy hingga akhirnya Clancy dihukum di dalam kamar dan tidak boleh keluar. Clancy juga ingin pergi ke Boston untuk menghadiri program musik bergengsi, namun tentu saja ibunya tak akan mengizinkannya. Begitu pikir Clancy. Baik, di kamar Clancy tidak sendiri. Dia ditemani oleh temannya, Mim, yang terus memaksanya untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Travis. Mereka pun merencanakan strategi untuk kabur dan menghadiri pesta tersebut. Saat Ron membukakan pintu karena ada yang datang, tiba-tiba anjingnya bernama Angus menggonggong dan sangat-sangat liar. Kalian tahu siapa yang datang? Yaps, sahabat Kevin bernama Louis. Louis akan menginap di rumah Kevin untuk semalam, namun ketika ibunya melihat Angus yang menggonggong begitu hebatnya, dia jadi makin khawatir akan perlakuan keluarga itu terhadap anaknya. Ibunya Louis bilang kalau Louis memiliki kebiasaan mengompol di malam hari, sehingga ibunya membawakan celana yang dilengkapi dengan sensor alarm saat dia mengompol. Lucu banget ya Sobat Gemoy. Ibunya akan menjemput Louis besok pagi pukul 8. Mereka pun melanjutkan aktivitasnya hingga malam hari pun tiba. Ron sudah menyiapkan tenda di belakang rumahnya dan siap untuk menyambut malam hari yang indah. Saat Kevin dan Louis hendak bercerita horor, tiba-tiba terdapat bayangan dan wow, seketika mereka berteriak karena ada yang hadir di sana. Tenang-tenang, yang datang Mim kok, bukan hantu. Mim pun menunggu Clancy untuk segera kabur dari rumah tersebut dan menghadiri pesta Travis. Clancy pun segera menuju tenda tersebut. Louis yang bersiap akan tidur pun mulai memasang celana alarmnya itu dan menuju ke toilet di dalam rumah. Louis dibuat terkejut karena tiba-tiba terdapat dua orang penyusup masuk ke dalam rumah dan menculik orang tua Kevin. Orang-orang itu juga memanggil Margot dengan sebutan Matilda. Segera mungkin, Louis melaporkan kejadian itu pada Clancy dan Mim. Tak lama, mereka kedatangan seorang bernama Henry. Henry menjelaskan bahwa dia adalah seorang marsekal Amerika. Dia bekerja di WITSEC atau perlindungan saksi. Ternyata, 15 tahun yang lalu, Margot mengikuti program tersebut. Tak disangka-sangka, ternyata dulunya Margot terlibat dalam sebuah kasus kriminal. Yaps,
Bisa dikata seorang mafia yang tersandung kasus bersama sindikat Pescatrisi. Pihak Witsec menangkap mereka dan meminta mereka untuk mengungkap bos besar kriminal mereka. Bos besar tersebut bernama Jean Paul. Lalu pihak Witsec mengubah nama Matilda menjadi Margot untuk melindungi identitasnya tersebut. Kok bisa Matilda ditangkap penjahat lagi? Ya, karena seniornya Kevin mengunggah video Kevin sedang menari dan tentu saja ada ibunya yang sedang menghadang di sana. Seketika video itu viral dan dilihat oleh jutaan penonton. Penjahat itu tahu keberadaan Matilda, tapi sebelum menjelaskan itu semua, anak-anak itu berhasil menangkap Henry dan mengikatnya pada sebuah kursi dan memberinya lampu agar mirip dengan pohon Natal. Mereka semua memeriksa seisi rumah dan menemukan kalung milik ibunya yang tidak pernah dilepas. Rupanya, kalung itu menunjukkan sebuah petunjuk dan rahasia. Di bawah kalung itu terdapat tepung yang berceceran dan bertuliskan Angus. Wait, Angus kan anjing milik mereka? Ya, Clancy dan Kevin menemukan anjingnya sudah terbujur kaku karena telah dibius oleh penjahat-penjahat yang menculik ibunya. Langsung saja, mereka melepas kalung yang dikenakan oleh Angus, lalu melihat terdapat sebuah tulisan 199 Fayette Street, juga terdapat simbol yang sama dengan kalung milik ibu mereka. Segera, mereka menelpon taksi dan berangkat menuju alamat tersebut. Bagaimana nasib kedua orang tua mereka? Ya, Matilda dan Ron dibawa menuju ke sebuah tempat. Rupanya, tempat itu adalah markas dari tunangan Matilda dulu. Dia bernama Leo. Leo dan Matilda juga mempunyai anjing yang sama dengan yang ia miliki bersama Ron. Dia juga bernama Angus. Wow, rupanya Matilda gagal move on nih. Ron pun bingung dengan semua yang terjadi. Mereka pun merencanakan sesuatu. Ada gala tengah malam yang diselenggarakan di Grand Concert Hall yang akan dihadiri oleh Ratu Moldana. Aksi yang akan mereka lakukan adalah mencuri mahkotanya. Ya, mahkota kerajaan Duramuran. Rencananya, Leo dan Matilda akan menyamar menjadi Tuan dan Nyonya van der Holt dari Belgia. Rute pelarian ada di sisi timur, lewat ventilasi di toilet wanita. Mereka akan membawa ratu ke toilet sehingga mahkota akan mudah direbut. Ngomong-ngomong, Matilda ini selalu berhasil dalam pencuriannya tersebut. Dia pernah mencuri berlian Dubai, pernah mencuri kuda poni milik Sultan Brunei, dan masih banyak lagi. Ron memutuskan untuk ikut mendampingi Matilda. Ya, walaupun mereka harus naik helikopter dan tak peduli dengan jet lag yang Ron miliki. Di waktu yang sama, Clancy, Mim, Kevin, juga Louis berhasil menemukan markas milik ibunya tadi. Mereka kebingungan karena tidak dapat membuka sandinya. Tapi setelah Clancy berhasil mengisinya dengan tanggal lahirnya, seketika pintu itu pun terbuka dan membawa mereka menuju ke sebuah ruangan super keren. Awalnya ruangan tersebut biasa saja, malah tampak seperti gudang tak berguna. Namun saat Kevin tidak sengaja menyentuh dindingnya, tiba-tiba semuanya berubah menjadi ruangan mafia super menakjubkan. Clancy menemukan jaket milik ibunya di dalam mobil dan menemukan sebuah foto yang di dalamnya bertuliskan William dan beberapa nomor juga alamat yang tertera di sana. Namun sayang, tempat itu jauh berada di pusat kota dan berjarak 30 mil sehingga mereka membutuhkan kapal untuk ke sana. Tanpa berpikir panjang, mereka segera menemui Travis untuk memintanya agar mengantar mereka menggunakan kapal miliknya karena satu-satunya harapan hanya ada pada Travis. Dan ya, mereka pun segera menaiki mobil super canggih itu dan melesat dengan kecepatan super menuju kediaman Travis. Mereka segera meminta Travis untuk mengantarnya menuju dermaga seberang. Namun sayang, kapal yang mereka tumpangi berhasil tertangkap oleh polisi karena Travis tidak mempunyai izin mengendarai kapal tersebut. Tak ada pilihan lain, Clancy, Mim, Kevin juga Louis memutuskan untuk berenang mengarungi danau yang dingin itu. Wow, ini sih keren banget. Aksi menyelamatkan orang tua yang super keren. Saat Matilda dan Leo bersiap untuk menghadiri gala tersebut, Matilda memasang racun pada tangannya sehingga pada saat Ratu menjabat tangan, dia akan terkena racunnya dan memudahkan mereka untuk mencuri mahkotanya. Itu artinya, siapa saja dilarang menyentuh tangan Matilda kecuali Ratu. Mereka mulai memasuki hall dan membuat security merasa curiga. Yaps, ini semua ulah Ron. Dia mengubah aksennya menjadi Belgian walaupun belepotan dan mengaku sebagai sekretaris dari Tuan dan Nyonya van der Holt. Ron tidak sengaja memecahkan guci di sana, lalu security pun segera memeriksa Ron. Namun Ron berhasil lolos. Mereka segera mendekati Ratu. Leo yang berpura-pura menjadi Tuan van der Holt merasa spesial telah membawa Matilda menjadi Nyonya van der Holt. Leo mulai mencium tangan Matilda di depan Ratu dan membuat Ron cemburu akan perbuatan Leo kepada Matilda.
Ron pun mengajak Matilda pulang dan bodohnya Ron ini, dia menyeret tangan kanan Matilda. Tentu saja, belum sempat sembuh dari jet lagnya, dia harus keracunan oleh racun pada tangan Matilda dan membuatnya makin mual. Hingga akhirnya Ron memuntahkan segala isi perutnya di depan Ratu dan sangat menjijikan. Mereka pun ditangkap dan diamankan di lantai dasar. Clancy, Mim, Kevin, dan Louis yang basah kuyup di sana mulai mencari ide untuk menghangatkan tubuhnya. Yaps, mereka pergi ke toko aksesoris dan mencuri beberapa staf yang bisa mereka gunakan. Mereka pun segera kabur menuju alamat yang Clancy temukan pada jaket ibunya itu. Sampailah mereka di sebuah bar yang sudah tutup. Mereka kebingungan harus kemana lagi. Namun tak sengaja penglihatan Clancy melihat ada sebuah perpustakaan besar di depannya. Oh iya, ibunya selalu berbicara soal perpustakaan dan bagaimana dia sangat mencintai perpustakaan itu. Ternyata William adalah penyair yang selalu Matilda kutip, dan nomor yang tertera di sana bukanlah nomor telepon, melainkan nomor urut buku perpustakaan. Mereka segera masuk ke dalam lewat pintu bawah tanah. Namun saat mereka sampai di sana, mereka tidak berhasil menemukan bukunya. Clancy memutar otak dan mulai mencari petunjuk lagi. Tak lama, dia menemukan sebuah lukisan William dan terdapat simbol yang sama dengan kalung itu. Clancy menempelkan kalung tersebut, dan benar, lukisan tersebut terbuka. Mereka mulai menuruni tangga dan menemukan lorong bawah tanah yang sangat-sangat menyeramkan. Mereka terus berjalan hingga bertemu dengan seorang wanita yang seusia dengan ibunya. Ternyata, dia adalah sahabat ibunya yang dari dulu hingga saat ini masih aktif merampok barang-barang mewah. Siapa sangka, tempat yang kumuh itu adalah markasnya menyembunyikan hasil curiannya. Mereka meminta wanita tersebut untuk memberikan bantuan pada mereka. Wow, seolah semuanya sudah direncanakan ya. Langsung saja, wanita itu menunjukkan sesuatu pada mereka yang pernah Matilda berikan pada wanita tersebut. Dia membuka kotak yang berisikan sebuah pelacak yang mungkin bisa melacak di mana keberadaan Matilda sekarang. Benar saja, mereka langsung menemukan lokasi Matilda berada. Wanita itu tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat itu karena cukup berbahaya. Namun Clancy bersikeras dan memujuk mereka agar tetap ikut. Tapi, begitu cerdiknya Clancy, dia mengambil borgol dan memborgol wanita itu pada sebuah pipa. Mereka pun kabur dan segera menghampiri ibunya. Saat sampai di gala, mereka melihat penjagaan yang super ketat sehingga mereka kesulitan masuk ke dalam. Bukannya menyerah, anak-anak ini justru masuk lewat sebuah ventilasi udara yang sangat sempit. Louis masuk ke dalamnya dan membukakan pintu dapur untuk mereka. Wow, sangat cerdik ya. Saat mereka kegep oleh seorang penjaga di sana, Kevin mengatakan bahwa mereka adalah band cilik yang dikirim untuk gala tersebut. Mereka langsung masuk menuju panggung, seolah mereka akan menampilkan sebuah opera yang keren. Mereka kebingungan mau melakukan apa. Padahal Clancy kan pemain selo terbaik ya. Petugas keamanan mulai curiga dan memanggil security yang lain. Dalam keadaan terdesak, Clancy pun mau menampilkan permainan selonya dan berhasil membuat mereka semua terpukau. Mendengar permainan indah dari Clancy, Matilda pun mulai bersemangat dan menghajar penjaga di sana. Mereka segera menghampiri Clancy. Aksi yang luar biasa pun dimulai. Matilda mulai menghajar siapa saja yang mendekatinya. Saat Ratu diamankan, Clancy berhasil mengambil mahkota dari Ratu tersebut. Mereka segera melarikan diri menuju ke markas milik Leo. Matilda memutuskan untuk mengembalikan mahkota tersebut kepada Ratu karena itu adalah perbuatan yang salah. Namun Leo tidak mau. Dan sebenarnya, Leo hanya ingin meminta bantuan pada Matilda karena dia sangat-sangat handal dalam mencuri sebuah harta terbesar, termasuk mahkota tersebut. Ternyata, selama ini Leo hanya mau menggantikan Jean Paul sebagai ketua yang baru. Leo akan membongkar semua yang telah dilakukan Matilda kepada pihak WhatsApp mengenai Jean Paul kepada FBI, agar Matilda bisa dipenjara seperti Jean Paul karena tindak pencurian. Matilda tidak mau mengikuti Leo dan akan tetap melindungi keluarganya. Ya, namanya sudah bukan Matilda lagi, dia adalah Margot. Margot dan Ron mulai menghajar asisten Leo hingga tak berdaya. Mereka segera keluar dari markas tersebut dan mengejar Leo. Margot membobol mobil seseorang yang terparkir di sana dan mulai mengejar Leo. Mereka terus mengejarnya dan berhasil memepet Leo dan membuat Leo meninggalkan mobilnya itu lalu memutuskan untuk berlari. Ron menyusulnya, namun Margot yang tidak sabar melihat kebarbaran Ron segera menyusulnya dan berhasil mendapatkan mahkota tersebut. Leo pun berhasil ditangkap oleh polisi dan keluarga tersebut aman. Pagi hari itu, mereka kembali menuju ke rumah dan hidup normal seperti sedia kala. Nah, itu dia yang bisa Gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you. Bye-bye.